pemirsa di rumah, kembali dalam sesi debat malam hari ini, debat kandidat calon wakil wali kota Kota Ternate periode 2015-2020. Saat ini kita masuk ke sesi yang ketiga, di mana sesi yang ketiga ini adalah sesi saling bertanya. Masing-masing calon akan diberikan kesempatan untuk satu kali bertanya kepada salah satu calon wakil wali kota. Satu kali bertanya untuk satu calon wakil wali kota. Caranya adalah mengambil bola yang ada di depan, yang ada nomor urut. Jadi nomor urut berapa yang diambil, itulah pertanyaan yang ditujukan ke nomor urut tersebut, dan pertanyaannya berasal dari calon yang bersangkutan. Baik, kita memasuki sesi yang keempat ini, sesi yang ketiga ini, dan yang memulai yang pertama adalah calon nomor urut 4, Bapak Anwar Hasan. Kami persilahkan. Baik, pertanyaan yang diajukan adalah ke pasangan nomor urut 3. Jadi silakan Bapak Anwar Hasan bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Waktunya paling lama 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini seluruh Indonesia yang satu RT cuma saya dari nomor 3. Seluruh Indonesia satu RT sama-sama tak orang tanah tinggi. Jadi kalau kita baku debat habis tunduk pula RT panggil. Jadi yang saya ingin tanyakan ke, ya biasa di kampung dipanggil Kojas, itu ditanyakan begini: bagaimana menangani tentang ketertiban pemilu ini supaya masyarakat itu berpikir tentang kecerdasan itu. Kita meningkatkan kecerdasan masyarakat itu supaya jangan terlalu bakulai, memberikan kecerdasan berpolitik yang baik terhadap rakyat. Terima kasih. Baik, pertanyaan nomor urut 4 Bapak Anwar Hasan ditujukan ke pasangan calon wakil wali kota nomor urut 3 Bapak Jasman Abu Bakar, dan silakan langsung dijawab oleh Bapak Jasman Abu Bakar dalam waktu paling lama 4 menit dimulai dari sekarang. Iya, terima kasih. Saya juga tidak mau berdebat dengan beliau karena takut pulang Pak RT panggil lagi. Jadi memang Pak Anwar, untuk menciptakan sebuah pilkada yang berkualitas, pilkada yang demokratis, pilkada yang sehat, pilkada yang penuh dengan kejujuran, itu memang menjadi tanggung jawab orang semua. Bukan cuma saya, bukan cuma Pak Anwar, bukan cuma Pak Dula, bukan cuma Pak Arifin, tetapi juga dari pasangan wali kota dan semua yang ada dalam ini. Bahkan orang satu Ternate ini punya tanggung jawab untuk. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu orang-orang politik, orang-orang yang berpendidikan, kita harus bertanggung jawab memberikan pendidikan politik saat ini kepada masyarakat. Agar supaya pertama, masyarakat kalau ikut pilkada jangan menyano karena ada DP doi 50.000 tong pilih tentunya. Misalnya. Yang kedua tentu pilkada ini kan sementara, silaturahmi itu selama-lamanya, sehingga pilkada jangan terjadi hal-hal yang merugikan, saling baku sayang meskipun beda pilihan. Saya dengan beliau satu RT tapi kan dia beda, dia nomor 4 saya nomor 3. Jadi ini menjadi tanggung jawab semua, termasuk bapak-bapak kita yang hadir berseragam gagah-gagah yang ada di sebelah kita ini.
pihak kepolisian atau aparat keamanan. Juga mereka punya tanggung jawab untuk sama-sama dengan kita orang semua untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Saya punya keyakinan dengan pemilu yang berkualitas dia akan mendapatkan pemimpin yang cerdas dan bermartabat. Kalau tidak, maka kita jamin pemimpin yang kita dapatkan itu juga pemimpin yang didasarkan pada yang tadi Pak Anwar bilang, kekacauan. Dan ini akan sedih kita nanti. Kurang sedih. Terima kasih. Baik, cukup? Baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 3 telah menjawab pertanyaan nomor urut 4 Bapak Anwar Hasan. Selanjutnya nomor urut 1, silahkan mengambil bola di depan untuk mengajukan pertanyaan kepada calon yang lain. Baik, pertanyaan yang akan ditujukan adalah ke calon wakil wali kota nomor urut 2. Silakan bertanya kaitannya dengan tema dan persoalan visi misi yang sudah disampaikan tadi. Waktunya 3 menit, waktunya 1 menit bertanya dan menjawab 4 menit. Saya persilahkan waktu bertanya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Calon wakil wali kota nomor urut 2 yang saya hormati, saya ingin bertanya sehubungan dengan keterkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai wakil wali kota apabila nanti terpilih. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembangunan. Untuk itu, saya ingin bertanya, untuk mengevaluasi dan mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang telah kita laksanakan selama 5 tahun atau setiap tahun, maka indikatornya adalah indeks pembangunan manusia. Saya minta tolong Pak Dula dapat menyampaikan 3 indeks sebagai indikator untuk mengukur indeks pembangunan manusia. Ya, terima kasih. Selesai. Waktu untuk menjawab untuk calon wakil wali kota nomor urut 2 adalah 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ipin, bahwa sebagai calon wakil wali kota tentunya punya tugas mendampingi wali kota dalam hal melaksanakan pembangunan dan pengawasan. Jadi 3 aspek menurut saya tadi terkait dengan pembangunan itu hanya 3 aspek. Pertama, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan. Jadi keberhasilan satu proses pembangunan itu dilakukan. Fadilah, indeks pembangunan manusia bukan itu, Pak. Ya, salah Bapak menyampaikan. Bisa tidak waktunya untuk menjawab. Untuk mengukur keberhasilan, Pak, bukan itu, Pak. Pak, nomor 1 waktunya untuk menjawab. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa itu salah. Gitu. Ya, silakan Pak Bu. Pak. Jadi, baik, saya lanjut. Jadi tadi ini ada punya kaitan. Jadi 3 aspek tadi yang telah saya sebutkan, yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan. Ketiga aspek ini harus melekat, berjalan bersama, sehingga pembangunan itu bisa berhasil. Untuk itu, sebagai calon wakil wali kota bila mana saya terpilih untuk mendampingi Pak Haji Bur nanti, tetap saya tahu persis bahwa posisi saya sebagai calon wali kota terpilih, wakil wali kota terpilih, maka saya berkewajiban mendampingi beliau dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Terima kasih. Cukup? Cukup? Baik.
Itulah jawaban yang disampaikan oleh calon wakil wali kota nomor urut 2 atas pertanyaan dari calon wakil wali kota nomor urut 1. Selanjutnya kepada calon nomor urut 2 dipersilahkan untuk mengambil kotak di depan. Pertanyaannya adalah ditujukan ke calon wakil wali kota nomor urut 4. Jadi silakan Bapak Abdullah Tahir bertanya kepada calon nomor urut 4. Waktunya 1 menit. Sekali lagi kepada para pendukung untuk tidak berbicara pada saat calon sedang berbicara. Sekali lagi, para pendukung tidak berbicara pada saat calon sedang berbicara. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pak Anwar tadi ketika menyampaikan visi misi menggebu-gebu soal pemimpin yang arif dan bijaksana. Untuk itu ketika Pak Anwar terpilih sebagai wakil wali kota mendampingi pasangan, apa yang harus dilakukan ketika di dalam menetapkan satu kebijakan wali kota dan wakil wali kota terjadi perbedaan persepsi, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Pak Dula. Baik, sebelum menjawab, silakan tenang para pendukung. Sebelum menjawab, waktunya 4 menit ya. Waktunya 4 menit untuk menjawab pertanyaan dari nomor urut 2. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk Pak Dula, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dula hingga saya terpilih nanti. Saya tidak sama seperti Pak Dula. Kenapa demikian? Karena kalau rakyat sudah pilih kita orang, kita harus bertanggungjawabkan sampai selesai. Terus kita arif bijaksana. Kita orang melihat negeri makan dua itu sama seperti negeri kita. Engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Kebijakan arif dan bijaksana. Kalau kita memimpin, pimpinan ini kan sudah diatur dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana cara kita ikuti. Kalau kita sebagai orang Islam tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran, celakalah pemimpin itu. Harus arif, bijaksana. Kalau dikritik orang biasa. Insya Allah kalau saya nanti jadi, Allah mentakdirkan independen untuk naik, tidak ada orang yang demo-demo, karena saya akan panggil mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua kumpul untuk atur duit ini. Jadi tidak ada yang demo-demo, tidak ada. Transparan. Kita manusia harus transparan. Karena kita orang punya tunjangan, kita orang punya gaji. Mana mau makan berapa banyak? Satu piring saya tak mampu. Jadi bagaimana cara kita arif dan kita adil? Jangan kita hanya memperkaya diri. Cuma Bandula, insya Allah kalau saya terpilih nanti, Barifola itu harus dijalankan terus. Karena itu amanah, bagus. Harus. Karena kekuatan besar ini cuma dua. Kekuatan Haji Bur dengan Barifolanya dan kekuatan adat Masaril. Jadi saya bukan bonekanya daripada kandidat yang lain. Harus ingat, lebih keras. Karena saya orangnya amanah. Hari ini dan besok berhenti terjadi masalah. Yang penting rakyat senang. Itu tipe pemimpin yang arif dan bijaksana. Terima kasih Pak Dula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jawaban atas pertanyaan dari nomor urut 2. Selanjutnya ya, pertanyaan terakhir dari calon wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Jasman Abu Bakar kepada
calon wakil wali kota nomor urut 1 Bapak Arifin Jafar, dipersilakan, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Arifin yang saya hormati. Pertanyaan saya berkaitan dengan komitmen kita terhadap ruang terbuka hijau yang tadi sudah kita bicarakan. Saya melihat ada persoalan, ada inkonsistensi kebijakan penataan ruang kita, di mana telah terjadi alih fungsi lahan yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya belum memiliki ruang terbuka hijau bagi warga yang memadai. Ini terjadi karena ada juga kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan yang kita saksikan saat ini. Kalau film India, don tidak bisa lihat di kintal kosong, dong menari. Tapi kalau di sini lihat kintal kosong bikin ruko. Padahal peruntukannya sebenarnya itu pantas untuk ruang terbuka hijau. Nah, saya cuma minta komentar Bapak saja karena Bapak adalah bagian dari sebelumnya. Terima kasih. Baik, silakan untuk dijawab Bapak Arifin Jafar, pertanyaan dari nomor urut 3. Waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Jas, pertanyaannya bagus sekali. Ruang terbuka hijau di Kota Ternate yang perlu kita lakukan apabila dianggap kurang seimbang. Ruang terbuka hijau ini diperuntukkan untuk keseimbangan ekosistem di kota ini, sehingga salah satu indikatornya, salah satu acuannya adalah RT RW kita. Untuk itu saya insya Allah dengan bersama Pak Sujud Sirajuddin, kita revisi Pak, kita revisi RT RW kita dulu. Kita revisi RT RW kita, selanjutnya kita keluarkan regulasi baru Pak. Regulasi baru tentang perda batas wilayah terbangun Pak. Di Kota Ternate belum ada perda batas wilayah terbangun. Orang mau bangun bangunan sampai ke di atas gunung dekat sumber meletusnya Gunung Gamarama, tidak ada yang bisa larang. Orang mau bangun bangunan di pantai sana sampai ke Sidangoli sana, nggak ada yang bisa larang. Karena memang kita belum menerbitkan sebuah regulasi perda yang menentukan batas wilayah terbangun di Kota Ternate ini sampai di mana. Itulah yang membuat keseimbangan ekosistem kita, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Jas, saya minta maaf karena memang saya paham, karena saya pernah jadi wakil wali kota. Saya pernah jadi wakil wali kota Bapak, dan saya paham dengan lingkungan hidup kita. Tadi sama apa yang disampaikan oleh Pak Dula, beliau tadi baca. Jadi kalau saya tidak baca Pak, saya memang tahu itu kondisinya, ya. Jadi keseimbangan ekosistem untuk itu perlu, Kota Ternate perlu. Kalau di RT RW-nya kemudian kita tentukan dengan regulasi baru dalam bentuk rancangan perda tentang batas wilayah terbangun, kita mau alokasikan ruang terbuka hijau itu berapa persen dari wilayah Kota Ternate ini. Tinggal disepakati kan, disepakati dengan DPRD. Tapi yang mau dilihat apa? Keseimbangan ekosistemnya. Jangan kita membuat sebuah perencanaan yang tidak sesuai dengan keseimbangan dan kondisi yang ada di Kota Ternate. Perencanaan yang baik belum tentu hasilnya baik Bapak. Perencanaan yang jelek, kita merencanakan kegagalan. Bagaimana kalau kita membuat sebuah tata ruang, kita membuat sebuah RT RW yang tiba saat, tiba akal, tanpa sebuah perencanaan yang diikhtiarkan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan revisi terhadap perda itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, masalah lingkungan adalah masalah yang paling menonjol di Kota Ternate. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Pak Jas tadi, sehingga solusi terbaik adalah kita membuat sebuah regulasi yang jelas, sehingga ada sanksi yang tegas terhadap warga kita, terhadap orang-orang. Kalau batas wilayah terbangun sudah dibuat perdanya, pada saat orang akan membangun bangunan baru, IMB-nya tidak akan dikeluarkan apabila
yang bersangkutan membangun di luar batas wilayah terbangun, sekalipun dia memiliki. Karena apa? Karena pemerintah memiliki kepentingan untuk kepentingan orang yang lebih luas dan lebih banyak, kepentingan publik ketimbang kepentingan yang bersangkutan sendiri membangun rumahnya. Itu kita ambil contoh Aki Kale. Terima kasih. Waktu selesai. Hadirin dan pemirsa di rumah, demikian sesi bertanya pada sesi yang ketiga ini, dan masing-masing calon wakil wali kota kita telah menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Mari kita sama-sama memberikan aplaus dan tepuk tangan yang meriah kepada keempat calon wakil wali kota kita. Hadirin sekalian dan pemirsa di rumah, kita akan masuk kepada sesi yang keempat, adalah sesi closing statement. Namun sebelum masuk ke sesi tersebut, kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.